Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya, anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi nomor 21 ya. Nah, 21. Dimana 21 ini Abi membuat soal tentang perbandingan gaya gravitasi ya. Perbandingan gaya gravitasi. Ya, misalkan kita tahu kan F sama dengan G ya. Konstanta gravitasi M besar, M kecil atau MA, MB atau M1, M2 gitu ya, per R kuadrat. Artinya jarak dua buah benda ini. Inilah R-nya. Ini R-nya. Ini M besar, ini M kecil gitu. Nah, ini gaya gravitasi ya. Nanti perbandingannya, ya, misalkan nanti masanya M1 M2-nya misalkan M, kemudian jaraknya awalnya 5 cm misalkan, atau masa M1 M2-nya 2M misalkan, kemudian diubah nanti menjadi masanya menjadi 3M ya. Terus jaraknya juga diubah. Nah, jadi seperti itu. Bisa jadi masanya yang diubah atau jaraknya atau semuanya yang diubah. Kemudian perbandingannya, berarti perbandingannya F awal, F1 banding F2. Nah, baru kita bandingkan. Ya, G besar, M kecil bagi R ya. Kemudian G besar, M yang baru ya. Ingat M, misalkan M baru kalau misalkan ada nanti masa yang kedua ternyata berubah ya. Atau jaraknya yang berubah. Nah, kebetulan nanti jaraknya yang berubah ya. Di soal nomor 21 ya. Yaitu masih tetap, kemudian R-nya R2 nih, R yang kedua, ini R yang pertama. Nah, ini ya. Berarti ini sama nih, semuanya sama. Ini G bisa dicoret, ini M juga bisa dicoret, O yang juga bisa dicoret. Jadi nanti perbandingannya hanya jaraknya saja gitu ya. Nah, untuk soal nomor 21. Kemudian soal nomor 2 ya. Soal nomor 22 ya. Soal nomor 22 ya, ini tentang percepatan gravitasi ya. Ya, percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi ya di permukaan planet. Ya, planet, di permukaan planet. Ya, nanti misalkan ada perbandingan masa gravitasi, percepatan gravitasi di bumi misalkan. Di bumi misalkan 10 meter per sekon kuadrat. Kira-kira berapa nih percepatan gravitasi di permukaan planet? Kan kita tahu kalau percepatan gravitasi ya di permukaan planet ya, di LKS kalian sudah ada kan rumusnya. Nah, tinggal kalian masukkan saja ya. Nanti tergantung data yang diketahuinya apa ya. Kemudian yang ditanya adalah percepatan gravitasi di permukaan planet, misalkan planet apa nanti di soal. Kemudian nomor 23 ya, itu untuk soal nomor 22. 23 ini tentang periode ya, periode sebuah planet ya, periode planet atau periode sebuah planet untuk mengitari matahari. Jadi ini masuk ke hukum Kepler 3. Jadi nanti kalian diberikan soal tentang hukum ya, tentang hukum Kepler 3 ya. Hukum Kepler 3 di mana persamaannya apa? T ya, T1 per T2 ini dikuadratin sama dengan R1 per R2 ini dipangkat 3 ini ya. Nah, tinggal dikalkulasikannya dengan secara matematis. Misalkan nanti ditanya berapa T1-nya ya. Kalau misalkan periode planet yang kedua udah ketahuan, R1-nya ya, jarak rata-rata planetnya itu ketahuan ya. Kemudian R planet yang kedua itu ketahuan juga. Nah, berarti kita bisa selesaikan. Atau nanti bukan T-nya yang ditanya, bukan T1, T2 misalkan. Atau bukan T1 atau T2, yaitu R1 atau R2 yang ditanya. Tergantung. Tapi ini rumus yang kita pakai untuk hukum Kepler 3. Kemudian selanjutnya ya, lanjut ke
Kisi-kisi nomor 24 ya. Nah, kisi-kisi nomor 24 ini tentang gaya gravitasi ya, gaya gravitasi ya. Masih gaya gravitasi ya. Ya, kita tahu rumus gaya gravitasi F sama dengan ya, F sama dengan G besar MA MB ya, sama aja ya, bagi dengan RAB dikuadratin. Artinya MA itu ini misalkan ya. Nah, ini RAB, ini A, ini B. Ini massa A, ini massa B. Ini rumusnya untuk gaya gravitasi. Misalkan nanti ternyata di soal dikasih tahu G percepatan gravitasinya ya, atau gaya gravitasinya. Berapa nanti massa B-nya? Kalau misalkan massa A udah ketahuan, G-nya udah ketahuan, RAB-nya udah ketahuan, ditanya berapa MAB-nya? Ini udah ketahuan. Ya udah tinggal matematika lagi, tinggal di secara matematis lagi dikalkulasikan nih. Dipindah ruas, ini bagi ya, dapat MAB. Tuh, untuk soal nomor 24. Kemudian soal nomor 25 ya. Soal nomor 25 ini juga tentang gaya gravitasi ya. Gaya sentripetal ya, gaya sentripetal. Dimana nanti ada hubungannya ya dengan gaya gravitasi ya, gaya gravitasi planet ya. Jadi nanti kalian diberikan data, misalnya nanti di tabel ya. Kalian misalkan nanti jari-jarinya berapa, kemudian periodenya berapa, kemudian masanya berapa, terus nanti berapa gaya sentripetalnya. Tinggal masukin aja rumusnya ya. Ya, misalkan nanti hubungannya ya dengan gaya sentripetal ya, bisa kalian lihat dari data yang diketahui di soal. Kemudian nomor 26. Ini tentang gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal. Nah, nomor 26 ya, nomor 26 ini gaya gravitasi ya, gaya gravitasi yang dirasakan pada ketinggian atau nih berat benda pada ketinggian di atas planet. Nah, kan kita tahu nih kalau kita kan ini bumi nih ya, terus ini kita tahu nih berapa percepatan atau berat tubuh kita misalkan kalau kita di permukaan bumi ya, misalkan bumi nih. Kalau misalkan kita di atas permukaan bumi, misalkan di udara nih atau di pesawat, berapa sih berat badan kita? Kalau di bumi misalkan ternyata 50 ya, misalkan 500 Newton ya, 500 Newton misalkan. Berapa berat badan kita di udara ya, di ketinggian tertentu nih. Nah, ini untuk soal yang nomor 26. Nah, itu ya, kalian bisa cek berapa sih gaya gravitasinya. Yang pertama kalian cari dulu gaya gravitasi ya, percepatan gravitasi di permukaan. Pertama cari dulu di permukaan, kemudian cari juga percepatan gravitasi di ketinggian, baru nanti dapat beratnya, di mana weight ya, berat itu massa dikalikan percepatan gravitasi. Nanti massanya udah ada, terus gravitasi di ketinggian tertentu itu berapa, baru dimasukin, dapatlah ya jawabannya. Kemudian nomor 27 ya, nomor 27 tentang kecepatan ya minimum ya untuk roket ya. Artinya nomor 27 ini dihapus ya. Nah, nomor 27 ini tentang kecepatan minimum ya. Kecepatan lepas roket. Artinya roket itu kalau mau menembus atmosfer, maka dia harus punya kecepatan minimal. Nah, kecepatan minimalnya dimana dirumuskan yaitu V sama dengan akar 2G. Ya. Nah, dari G ini kita bisa bisa menurunkan rumus ya kan. Gimana G itu apa rumusnya? G besar M besar per R kuadrat ya kan. Nah, ini untuk
namanya mencari nilai dari gaya percepatan gravitasi. Nah, ini ya. Jadi kita bisa pakai rumus ini untuk mencari percepatan gravitasinya atau kuat medan gravitasi. Ini ya. G di sini kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Ini rumusnya. Jadi untuk mencari kecepatan lepas roket seperti ini. Jadi nanti soal nomor 27, entah itu ditanya konsepnya, entah itu ditanya nilainya berapa kecepatan lepas roket, kecepatan minimumnya. Kalian menggunakan rumus ini. Atau nanti dikasih tahu V-nya, G-nya, terus yang ditanya R-nya berapa. Tinggal kalian kalkulasikan saja, hitung saja ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 28. 28 itu tentang materi gaya gravitasi juga ya. Gaya gravitasi sama ya, nomor 28 tentang gaya gravitasi juga ya. Gaya gravitasi ya, bisa jadi nanti perbandingan lagi ya. Atau yang ditanya adalah gaya gravitasi A terhadap B atau gaya gravitasi B terhadap A. Itu soal nomor 28. Kemudian soal nomor 29. 29 tentang hukum Kepler 3 ya. 3. Ya, tadi sudah sering kan? Bahkan tadi sudah ada di nomor berapa tadi? Itu habis sudah jelaskan bahkan contoh soalnya ya untuk hukum Kepler ya. Itu dimana T1, T2 ya, ini dikuadratkan, terus ini R1, R2 ya, ini dipangkat 3 kan ini ya. Ini untuk hukum Kepler 3, dimana R itu jarak rata-rata planet ke matahari ya, R1 ya, planet yang pertama ke matahari. Ini R2 jarak planet kedua ke matahari. Ini T periode planet 1, T2 periode planet 2. Kemudian soal nomor 30. Nah, soal nomor 30 juga yaitu hampir sama ya. Dengan soal nomor 29 tentang hukum Kepler juga ya. Entah nanti di nomor 29 itu perbandingan, kemudian nomor 30-nya ternyata periodenya yang ditanya. Itu tergantung datanya. Yang penting tadi habis sudah jelaskan bahwa saya nomor 29 dan nomor 30 itu tentang hukum Kepler. Silakan kalian pelajari untuk contoh-contoh soalnya ya. Mungkin hanya ini saja untuk kisi-kisinya ya terkait PTS kita besok. Silakan dipahami, jangan lupa belajar, dan semoga dipermudah oleh Allah untuk mengerjakan soal PTS besok. Oke, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.